Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siski Sibagariang dari kelas 12 IIS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persediaan barang dagang. Yang pertama adalah pengertian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang merupakan istilah yang dipakai untuk merujuk pada barang-barang milik perusahaan yang bukan aset operasional karena barang-barang tersebut memang disediakan hanya untuk berdagang atau dijual kembali. Yang kedua adalah dasar-dasar persediaan barang dagang. Dasar-dasar persediaan barang dagang terbagi tiga. Yang pertama adalah neraca. Dalam perusahaan manufaktur dan dagang, menggambarkan aktiva lancar yang jumlahnya sangat besar. Yang kedua yaitu laporan laba atau rugi. Persediaan merupakan hal yang sangat menentukan keuntungan atau hasil usaha. Yang ketiga ada pendapatan kotor. Pendapatan bersih dikurangi harga pokok penjualan, diawasi oleh manajemen perusahaan, pemilik maupun pihak-pihak lain. Yang ketiga ada karakteristik persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangan dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk siap untuk dijual. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan persediaan. Fungsi persediaan barang dagang yang pertama ada mendekapel atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika patokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendekapel proses produksi daripada pemasok. Yang kedua ada mendekapel perusahaan dari fluktuasi dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Yang ketiga ada mengambil keuntungan diskon kuantitas. Sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Dan yang terakhir ada menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga barang. Kemudian ada tujuan pengelolaan persediaan barang dagang. Yang pertama ada menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang kedua ada menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang ketiga ada memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Yang pertama ada metode fisik. Metode fisik atau disebut juga dengan metode periodik adalah metode pengelolaan persediaan, di mana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara terinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang. Penggunaan metode fisik mengharuskan perhitungan barang yang ada atau tersisa pada akhir periode akuntansi ketika menyusun laporan keuangan. Yang kedua ada LIFO atau last in first out. Metode ini menerapkan penjualan terhadap barang yang paling akhir masuk yang akan dijual terlebih dahulu. Laba dan rugi yang dihasilkan dari penerapan metode ini cenderung menghasilkan laba dan rugi yang lebih rendah. Yang kedua ada metode buku atau perpetual. Metode ini dipilih lagi ke dalam beberapa metode, antara lain yang pertama adalah FIFO atau first in first out. Dalam metode ini, barang yang masuk, dibeli atau diproduksi lebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual lebih dahulu, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Metode ini kurang baik untuk menangani pengaruh inflasi karena peningkatan harga perolehan tidak diimbangi dengan pembebanan pada penjualan persediaan, tetapi metode ini dapat memberikan informasi persediaan yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir ada average atau nilai rata-rata. Dalam metode ini, barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata bergerak, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Nilai persediaan barang ditentukan melalui hasil perkalian dari harga rata-rata barang dagang per unit dengan sisa barang dagang. Sedangkan dalam metode rata-rata tertimbang, nilai persediaan barang dagang ditentukan berdasarkan perhitungan pada perkalian dari jumlah barang dagang yang tersedia dengan harga barang dagang rata-rata persatuan.